ataupun ke chat room secara umum, nanti akan kita bahas. Oke, langsung saja aku sharein terlebih dahulu ya. Nah, kali ini kita akan membahas 5 pertanyaan tersering dalam menulis systematic review sebagai pemula, yang sudah kukumpulkan dari teman-teman yang ada di grup systematic review webinar series ya. Nah, sebelumnya, aku juga mau mengingatkan bahwa dari kami Autos ini menyediakan course yang sangat lengkap terkait systematic review dan meta-analisis dari nol sampai bisa publikasi ya dalam waktu 7 hari. Gitu. Nah, mostly pertanyaan ini akan sudah sangat terjawab di course kami ini, sehingga bisa perhatikannya sampai akhir. Di akhir aku akan menjelaskan lebih lanjut tentang course kami. Yang belum kenal aku, bisa kenalan ya di media sosialku, ada di Instagram maupun di Threads. Aku ada di @cakye. Begitu juga dengan bisa follow Actus ID dan Actus Research ya di official page kami. Langsung aja kita akan membahas satu persatu nih. Eh, Topiknya adalah dari pertanyaan yang sudah disampaikan teman-teman. Nah, kalau ada yang mau tanyakan, jangan lupa bisa chat aja secara langsung agar kita bahas di akhir ya. Review, yaitu tentang kan kita mengumpulkan siapa yang mau nulis gitu. Nah, banyak nih yang bertanya, apa penulis untuk sebuah systematic review? Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ini sudah dijawab oleh Cochrane Handbook of Systematic Review ya. Nah, ini juga ilmu buat teman-teman sekalian. Jadi systematic review itu salah satu handbook yang bisa teman-teman pelajari adalah Cochrane Handbook ya. Mereka adalah lembaga atau ya institusi riset terutama bergerak di bidang systematic review dan juga clinical trials. Nah, mereka itu sudah menyediakan handbook agar kita pelajari. Metodologi dari review itu terstandar. Nah, di situ mereka sudah menjelaskan bahwa systematic review harus dilaksanakan sebagai sebuah tim gitu. Cochrane sendiri tidak pernah mempublish sebagai seorang single person gitu untuk melakukan systematic review. Nah, kenapa sih kok systematic review itu harus sebagai tim? Karena dengan adanya tim itu akan mengurangi bias dan juga kesalahan dalam ekstraksi data gitu ya. Kemudian juga memilih jurnal, kemudian melakukan sintesis data, itu semua akan ada check and recheck oleh dua orang tersebut. Jadi, untuk menulis systematic review, minimal teman-teman itu mengumpulkan dua orang eh, tim, yakni teman-teman sekalian dan satu orang lagi, itu minimal banget gitu ya, agar saat proses pemilihan jurnal, ya eligibility, kemudian membaca dan mengekstrak data dari jurnal tersebut, data extraction, maupun saat melakukan sintesis atau analisis data ya, rating the certainty of evidence, itu minimal dua orang secara independen agar meminimalisir error gitu. Nah, kemudian apalagi first time review authors ya. Kalau orang yang baru pertama kali menulis. Nah, teman-teman sekalian yang baru pertama kali nulis harus mencari bantuan dan tim dari orang yang sudah experience. Jangan sesama orang yang belum pernah nulis gitu. Baiknya seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan lagi nih. Nah, kalau harus nyari tim atau orang author lainnya, apakah menulis dengan atau tanpa dokter senior ya? Pembimbing akan mempengaruhi tingkat penerimaan ketika submisi di suatu jurnal atau kita mau publikasi di jurnal. Nah, apa sih benefit dari pembimbing senior itu sebenarnya? Benefit dari pembimbing senior itu tetap penting ya, yaitu feedback dari ekspertisnya mereka, baik di bidangnya. Misalnya, teman-teman menulis tentang kardiologi atau tentang dermatologi. Bisa minta bimbingan dari dokter spesialis di bidang tersebut, agar diberikan ekspertis atau saran-saran terkait bidangnya itu. Karena terkadang bisa jadi eh, dokter-dokter tersebut sudah punya expertise gitu ya, jawaban terkait research question yang kita formulasi gitu. Mereka sudah baca guideline, sudah dapat pengalaman klinis, tentunya mereka ada insight ataupun dapat saran atau feedback secara metodologis gitu. Misalnya nanti gimana statistical analysis yang akan kita pilih, lalu kriteria jurnalnya seperti apa. Itu mereka bisa ngasih feedback. Dan juga senior-senior itu kadang ada target untuk mempublikasi jurnal, sehingga mereka akan berbaik hati untuk memberikan bantuan pembayaran APC atau biaya penerbitan jurnal. Itu. Nah,
Tapi apakah dengan kita itu setim ya, menggait mereka sebagai autor dari paper kita akan mempengaruhi acceptance rate ya dari jurnal kita ke suatu jurnal secara legal dan officialnya ya. Jurnal itu tidak ketika proses reviewing atau peer review itu tidak tahu siapa yang menulis jurnal tersebut gitu. Karena editor atau jurnal itu akan mengirimkan manuskrip kita itu tanpa tulisan autornya itu siapa ke para reviewernya. Itu biasanya kan ada dua tiga reviewer ya. Mereka itu nggak tahu autornya siapa karena manuskrip yang dikirim oleh jurnal itu nggak ada nama autornya gitu. Jadi reviewer itu tidak tahu siapa autornya. Ini adalah kondisi cara penerimaan atau review jurnal di jurnal-jurnal Scopus ataupun jurnal-jurnal besar ya, yaitu blinded, nggak tahu reviewernya siapa yang nulis gitu. Namanya blinded peer review. Contohnya di salah satu jurnal yang aku cari secara random ini ya, mereka itu selalu membuat template title page gitu. Jadi mereka manuskrip manuskrip teksnya itu mulai dari abstrak sampai pendahuluan sampai eh, referensi itu dibuat di docs yang berbeda, di dokumen yang berbeda dengan title page-nya. Title page itu isinya apa? Isinya judul, nama-nama author, dan juga conflict of interest dan sebagainya gitu. Itu mereka bedakan. Nah, sehingga manuskrip yang dikirim ke para reviewer itu nggak ada nama-nama kita. Ya, jadi secara officially sebenarnya teman-teman nggak dipengaruhi ya, mau ada dokter seniornya kah atau hanya sesama dokter GP ataupun para mahasiswa untuk acceptance di suatu jurnal Scopus pun itu tidak dipengaruhi oleh itu. Aku sendiri pernah publikasi berempat itu hanya sesama teman-teman mahasiswa kedokteran dan koas waktu itu. Itu pun diterima di Scopus. Tidak ada masalah, tidak dengan expert di bidangnya. Ya. Jadi kesimpulannya tentang authorship ya. Authorship itu teman-teman harus minimal 2 orang. Kalau dari aku sendiri sarankan minimal 3 orang. Karena di metodenya biasanya kita akan menyatakan bahwa setiap prosesnya itu nanti akan ada 2 author secara independen gitu ya. Misalnya di proses seleksi jurnal itu akan ada 2 orang secara independen. Tetapi ketika ada perselisihan antara 2 orang ini harus diselesaikan dengan author ketiga. Jadi minimal kalau bisa 3 orang ya tim untuk menulis systematic review. Dan apakah harus ada expert di bidangnya untuk authorship ini? Tidak harus. Tapi tetap pengalaman dan ekspertis mereka itu sangat-sangat berharga. Apalagi kalau teman-teman baru pertama kali menulis, gitu ya. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau tanyakan. Kalau ada, bisa dikirimkan ya ke chat ke aku maupun ke Dokter Yani sambil kita tampung terlebih dahulu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua yang sering ditanyakan nih tentang ide systematic review. Nah, ini adalah topik yang paling hot ya istilahnya. Paling banyak itu stuck di sini pemula systematic review, yaitu mencari ide systematic review. Gimana sih caranya? Gitu. Sampai ada yang bertanya seperti ini. Ini adalah pertanyaan sangat wajar. Apakah kita itu membuat systematic review dengan topik yang sama ya? Mengulang systematic review, tapi dengan cara mempersempit range tahun terbaru jurnal. Itu apakah diperbolehkan? Contoh kasusnya seperti ini. Misalnya ada topik ya tentang antiplatelet, obat antiplatelet seperti aspirin, kemudian clopidogrel setelah PCI. Itu kira-kira obat yang terbaik yang mana itu kombinasinya. Itu kan setiap tahun ada jurnal baru ya. Hampir setiap tahun ada jurnal baru di bidang atau di topik ini. Systematic review di topik ini tentunya juga sudah banyak. Tiap tahunnya ada gitu. Nah, misalnya di tahun 2024 itu sudah ada systematic review yang membahas tentang antiplatelet setelah PCI, kombinasi mana yang terbaik. Apakah kalau kita bikin systematic review yang baru di tahun 2025 tentang antiplatelet setelah PCI, tapi kita cuma include misalnya jurnal di tahun 2024 sampai 2025 gitu ya, ekstrimnya seperti itu. Apakah ini hal yang baik gitu ya? Apakah diperbolehkan secara akademik maupun etik dan gimana? Apakah bakal bisa diterima di jurnal ataupun conference? Nah, kan kita bahas ya kali ini. Topik tentang ide mana yang diperbolehkan, ide mana yang bagus, itu sudah sangat sering kita
bahas ya di webinar-webinar sebelumnya, dan kita sudah punya metode ataupun jurus ya untuk menemukan ide itu di course kami, di metode kami. Nah, ide salah satu kriteria ide yang baik adalah novelty, teman-teman. Ini harus dipegang. Ada 5 ya rumusnya, yaitu Viner. Salah satunya N adalah novelty. Novelty itu maksudnya apa? Novelty itu ada kebaruan. Ya, ibaratnya ada suatu kontribusi nih dengan kita menulis thematic review ini, kita berkontribusi menemukan atau menjawab research question gitu. Kita nggak hanya mengulangi jawaban yang sama dengan systematic review sebelumnya gitu. Nah, kalau kita hanya topiknya sama aja dengan udah ada systematic review sebelumnya, itu ide yang kurang novelty. Ide yang kurang novelty itu sama dengan investasi bodong. Kenapa? Karena kalau kita eh, membuat systematic review dengan ide yang kurang baik, itu kita sudah susah payah, tapi peluang diterimanya kecil. Gitu. Jadi better kita invest waktu kita untuk membuat ide yang baik, gitu ya, menemukan ide yang jitu, tapi nantinya akan bisa diterima. Nah, di sini aku ada case case real ya dari aku. Waktu itu aku menulis sebuah systematic review. Topiknya itu belum pernah ada systematic review terkait itu sebelumnya, yaitu chlortalidone versus hidrokhlorothiazide ya atau HCT untuk tata laksana hipertensi esensial. Gitu. Chlortalidone ini adalah obat thiazide-like diuretics. Nah, belum ada systematic review sebelumnya di topik ini bahkan. Gitu ya, sudah aku search belum ada sama sekali. Nah, tapi eh, ternyata ada satu RCT besar yang terbit di tahun itu. Ini tahun 2023 ya waktu itu. Dan RCT besar ini sebenarnya sudah aku masukkan ke systematic reviewku gitu. Aku termasuk mereview RCT atau clinical trial besar ini dalam sysrefku. Nah, menurut dari reviewer jurnal ini, waktu itu aku submitnya ke Journal of Hypertension, menurut mereka systematic reviewku ini nggak menambah atau berkontribusi terhadap kesimpulan apakah mana yang lebih baik chlortalidone versus hidrokhlorothiazide. Karena pertanyaan itu sudah dijawab oleh RCT besar itu sendiri. Gitu. RCT itu menemukan bahwa chlortalidone dan hidrokhlorothiazide itu sama. Nggak ada perbedaan signifikan dalam menangani hipertensi. Gitu. Nah, sedangkan systematic reviewku saat itu hanya include satu RCT, yaitu RCT itu sendiri, dan 5 atau 4 sampai 5 ya, observational study. Aku mix ya antara RCT dengan observational study. Menurut mereka itu does not seem to add much ya to the current knowledge. Mereka merasa itu nggak terlalu kontributif. Nggak ada novelty yang banyak, tidak mengisi evidence gap yang signifikan. Nah, hikmahnya apa? Kalau RCT aja bisa hampir meniadakan evidence gap, hingga membuat ide systematic review kita itu ditolak, apalagi kalau sudah ada systematic review sebelumnya gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita menulis sebuah systematic review yang sudah ada sysref sebelumnya di topik yang persis sama, itu tinggalkan aja ide tersebut. Jangan pakai ide tersebut. Harus minimal kita modifikasi. Ya, ini adalah dari screenshot ya dari Nasim eh, yang juga membuat course bersama aku tentang bukti bahwa penolakan itu paling sering karena lack of sufficient novelty. Ya, karena kurang scientific significance. Gitu. Nah, gimana cara kita menemukan scientific significance, kemudian novelty? Cari topik yang lack of studies. Studinya masih tidak terlalu banyak. 4 sampai 5 atau sampai 10 gitu ya. Di bawah 10 itu salah satu sweet spotnya systematic review. Kita menemukan sebuah ide yang fresh istilahnya. Atau topik tersebut masih on debate atau kontroversial. Cara kita tahu itu on debate atau kontroversial gimana? Biasanya disebutkan di guideline. Misal, kita sedang bahas tentang stroke. Cari guideline tentang stroke. Terus baca tentang topik kita. Ada nggak disebut di guideline tersebut? Kalau disebut, apakah guideline tersebut sudah yakin tentang topik tersebut? Atau mengatakan bahwa topik tersebut masih perlu didalami lagi? Itu berarti ya still on debate atau kontroversial. Better lagi adalah no guideline yet. Jadi topik tersebut masih belum ada guideline-nya. Itu lebih bagus lagi.
atau topik tersebut lagi increase in trends. Misalnya waktu zaman COVID dulu ya, itu kalau kita membuat systematic review apapun tentang COVID, pastinya masih fresh gitu, karena sangat banyak yang bisa dieksplor. Dan yang paling esensial, paling penting, green flag ya. Kalau nggak ada ini, berarti red flag. Yaitu belum ada systematic review sebelumnya. Itu wajib. Jangan ada systematic review sebelumnya. Karena kalau menurut Cochrane, kalau udah ada systematic review sebelumnya, berarti itu adalah duplicate of work. Kayak, ya hanya mengulangi systematic review sebelumnya. Gitu ya. Jadi, stepnya adalah ide harus ada novelty. Kalau kita sudah dapat ide potensial, jangan langsung digarap. Tes dulu dengan, kalau di course kami ajarkan ada beberapa AI yang bagus untuk systematic review, seperti konsensus, size space, dan bisa menggunakan deep research dari Gemini. Dites dulu ide tersebut, apakah evidence, landscape evidence-nya itu sudah dalam sekali gitu. Apakah udah ada review artikel sebelumnya, cari juga di PubMed ya. Cari di PubMed, di topik tersebut sudah ada nggak systematic review-nya. Kalau belum ada systematic review sebelumnya, satu step lagi yaitu pastikan evidence di topik tersebut masih ada gap-nya, gitu ya. Salah satu contohnya dari kasus tadi ya, belum ada satu large RCT yang khusus menjawab pertanyaan tersebut ya. Secara gimana istilahnya? RCT tersebut memang sudah sangat besar ya, sampelnya ratusan ribu, misalnya puluhan ribu. Itu ya jarang sih RCT sebesar itu. Tapi kalau sudah sampai ribuan, nah itu kadang eh, reviewer itu mewanti-wanti kita mewanti-wanti kemungkinan reviewer akan menganggap pertanyaan tersebut sudah terjawab oleh RCT tersebut gitu ya, kecuali kalau systematic review kita itu menggabungkan beberapa RCT ya, jadi ada beberapa RCT-nya lebih dari satu, kita gabungkan, nah itu masih bagus. Kalau kalau systematic review kita hanya satu RCT digabung dengan beberapa observasional, nah itu bahaya ya. Kemudian penelitian yang berlangsung masih kontroversial atau hasilnya mix ya, ada jurnal atau eh, studi yang bilang bahwa hasilnya positif, itu ada studi yang ngomong bahwa ini adalah jadi faktor risiko, ada yang ngomong jadi protektif. Nah, itu juga bagus. Dan belum ada rekomendasi utama di guideline-nya. Atau kalau di guideline itu biasanya tulisannya dia rekomendasi kelas satu dan evidence kelas A. Nah, ini kalau udah gini ya berarti kan sudah disepakati ya bahwa sudah konklusif, konklusif gitu. Kalau udah konklusif ya jangan kita buat systematic review lagi. Itu ya, jadi untuk ide lebih lengkapnya ada di course kami, pelajari tentang Finder, kriteria Finder untuk membuat ide yang bagus dan gimana jurus dan metode jitu-nya untuk menemukan ide yang bagus. Oke, kita akan lanjut ke topik selanjutnya, pertanyaan ketiga nih. Ini juga sama-sama pentingnya. Aku bacakan. Jadi, jika ada beberapa artikel yang berasal dari studi yang sama, bagaimana cara menginclude artikel tersebut dalam systematic review? Apakah akan dianggap sebagai artikel terpisah atau dianggap satu kesatuan? Bagaimana cara penilaian risk of bias-nya? Oke, kita masuk ke bab metodologi ya dari systematic review. Teman-teman, systematic review itu hanya kata kuncinya mengumpulkan jurnal-jurnal atau artikel-artikel original yang sudah ada. Itu kita hanya mereview artikel-artikel yang sudah ada di PubMed, Science Direct, gitu ya, Embase, dan sebagainya untuk menjawab suatu research question. Nah, dalam proses kita mengumpulkan itu, kita tentunya akan membuat keyword ya untuk mencari jurnalnya. Lalu kita cari di PubMed, Science Direct, dan sebagainya. Lalu dari kumpulan jurnal tersebut, kita akan menyeleksi, gitu ya, seleksi. Nah, saat proses seleksi itu akan ada beberapa kendala, gitu ya, kendala yang kita jumpai saat proses seleksi. Salah satunya adalah yang paling sering, yaitu pertanyaan ini. Satu clinical trial atau satu RCT, gitu ya, atau satu cohort study, itu kadang punya publikasi yang multiple, gitu ya. Jadi satu RCT atau satu trial punya beberapa publikasi, tapi antar publikasi itu mungkin beda timeline follow up atau beda outcome-nya gitu.
Gitu juga dengan cohort study. Cohort study itu beda ya sama RCT. Kalau RCT ini kan dia eksperimental. Kalau kalau cohort study atau observation study itu tidak ada eksperimentalnya. Kita tidak memberikan intervensi, kita hanya mengamati. Nah, observational study itu biasanya mereka menggunakan database. Maksudnya gimana? Database rumah sakit atau database asuransi, database mungkin istilahnya BPJS gitu ya. BPJS-nya negara tersebut. Itu observational study itu kan hanya meneliti dari eh, database atau record yang sudah ada. Nah, kadang satu database di rumah sakit A itu dipakai untuk publikasi yang banyak gitu ya. Tapi mungkin beda outcome-nya, atau beda kriteria inklusinya, atau beda timeline follow-up-nya. Contohnya kayak gimana? Langsung aja ya. Langsung ke systematic review yang barusan aku tulis. Itu. Nah, tentang prosedur ya yang disebut dengan penutupan atau closure dari left atrial appendage. Gitu ya. Prosedur A. Nah, di prosedur A ini sudah ada satu clinical trial atau RCT, namanya adalah Prevail trial, gitu ya. Setiap RCT itu biasanya ada nama uniknya ya, kayak Prevail, kemudian eh Protect AF ini ya, ada nama uniknya. Nah, Prevail trial ini follow up-nya mungkin hanya 1 tahun ya. Dia itu durasi studinya hanya 1 tahun, studi eksperimental dengan follow up-nya 1 tahun. Nah, tapi setelah 1 tahun ini, misal di tahun kelima mereka mau tahu mau follow up lagi kira-kira outcome-nya kayak gimana, ya mereka bakal follow up dan buat publikasi baru gitu. Jadi dari satu studi aja atau satu RCT itu bisa ada beberapa eh, publikasi. Sama kayak waktu kita zaman S1 ya. Dosen kita kan mungkin punya penelitian pohon nih. Dari satu penelitian pohon itu bisa jadi banyak publikasi dengan luaran atau outcome yang berbeda. Nah, ini contoh untuk trial yang sama tapi beda waktu follow up-nya. Jadi Prevail trial yang ini tahun 2014 itu masih follow up hanya waktu durasi 1 tahun. Tapi di tahun 2017 mereka mempublikasi gimana luaran 5 tahunnya gitu ya. Mungkin ini 2 tahun, ini 5 tahun ya, jaraknya 3 tahun ya. Nah, mereka mengeluarkan publikasi tahun kelimanya dalam eh, artikel yang berbeda. Nah, gimana kira-kira apakah kita menerima dua-duanya nih kalau kita mau mereview tentang left atrial appendage closure. Begitu juga dengan ada nih satu studi lain sama. Dia ini berasal dari Prevail trial ya, Prevail studies dan juga Protect AF study. Nah, tapi dia outcome-nya beda. Kalau di studi yang tadi ini, mungkin outcome-nya dia itu pakai mortalitas gitu ya, mortality, kemudian mungkin rate bleeding-nya pasien, kemudian bagaimana rate stroke-nya pasien pada tahun kedua dan kelima. Tapi kalau di studi yang beda lagi ini, itu dia menghitung yang disebut sebagai outcome net clinical benefit. Ya, ini apa ya itu lain kali lah kita bahas. Net clinical benefit. Intinya outcome-nya beda nih. Jadi dari satu jurnal, dari satu studi aja udah jadi 3 jurnal nih, 3 publikasi. Itu gimana kita menyikapinya? Selanjutnya, kalau misal observasional tadi gimana? Nah, ini ada contoh yang barusan aku tulis juga. Ini adalah contoh ekstraksi datanya ya. Jadi, bisa teman-teman lihat nih, ada 1, 2, 3, 4 studi ya. 1, 2, 3, 4. Perhatikan ini, Munir sama Sanjoy, kemudian Kogan dan Ubaid. Ya, ini tahunnya. Kita bandingkan antara Munir dengan Sanjoy. Mereka ini studi observasional ya, sama, retrospektif, kohort. Mereka itu mengambil datanya dari yang disebut sebagai NIS, National Inpatient Sample. Ini tuh sama kayak BPJS tapi di US, ibaratnya gitulah. BPJS di US tapi yang hanya berfokus pada data pasien rawat inap. Nah, ini ya, negaranya sama United States. Tapi bedanya adalah Munir ini mengambil data dari NIS ini pada tahun 2015 hingga 2019. Sedangkan Sanjoy ini mengambil 2015 hingga 2018 saja. Dan perbedaan utamanya lagi, Sanjoy ini studinya hanya mengambil
pasien di NIS ya yang usianya 80 tahun ke atas. Itu perbedaan antara Munir dengan Sanjoy adalah timeline samplingnya dan ada kriteria inklusi tambahan untuk Sanjoy. Lalu untuk Kogan dan Ubaid ini mereka sama, database-nya pakai Nationwide e-admissions database. Ya, tapi tahunnya beda dan juga timeline samplingnya beda. Ini 2016 sampai 2019. Yang ini 2016 sampai 2020. Dan perbedaan penting juga adalah Kogan ini dia bentuknya full text, sedangkan Ubaid ini hanya abstrak. Nah, gimana kira-kira? Apakah semuanya bakal kita include atau kita hanya include yang salah satunya? Nah, itu sudah ada metodologinya ya, sudah terjawab di jurnal. Caranya adalah sebagai berikut alurnya. Jadi, kalau experimental trial atau RCT yang sini, kalau studi cohort ataupun pakai database yang ngandalin record, itu yang sini. Intinya kita akan menilai beberapa, teman-teman. Nomor satu adalah kita pastikan nih, ini studi yang sama atau enggak. Gitu. Studi yang sama itu, authornya atau co-authornya pasti ada yang sama, salah satu atau dua, gitu ya. Contohnya tadi ini. Di sini, eh, di Prevail Trial dan yang Ready ini pasti ada yang sama gitu untuk penulisnya. Misalnya ini Price MJ, ini juga ada Price MJ. Gitu ya. Ini ada Ready VY, di sini ada Ready VY. Kita bakal oh kayaknya ini ada studi yang sama ini, gitu. Jadi dari author ke authornya dulu, dia lihat di sini. Does the study share one or more authors with another report? Itu kita perhatikan. Kalau author atau co-author ada yang sama, ya kita aware nih. Bisa jadi sama ini. Gitu. Atau yang paling gampang ya kalau di RCT, apakah di judulnya atau di metodenya atau di bagian manapun itu dia state bahwa ini ya studi yang sama. Gitu. Nah, kalau di sini kan udah jelas banget nih. Disebut ya, ini prevail trial, ini juga from the prevail gitu ya. Jadi ini sumbernya sama datanya. Itu nggak beda. Yang otomatis itu adalah duplicate ya. Kemudian misal eh, ini adalah studi yang sama gitu ya. Kemudian autornya sama. Nah, kita lihat juga apakah studi karakteristiknya sama gitu. Studi karakteristiknya. Misalnya mungkin trial yang satu itu keseluruhan pasien, trial yang kedua publikasi yang kedua itu hanya subpopulasi pasien yang usia di atas 80 tahun, gitu misalnya. Oke, kita cek dua-duanya ya, itu dua poin ini. Nah, terakhir, ini yang paling penting, makanya aku kotakin ya. Lihat apakah outcome dari dua publikasi itu sama. Tuh, karena pada ujungnya adalah, kalau outcome dari dua jurnal atau publikasi tersebut beda, ya kita bakal include dua-duanya, gitu. Asal kedua outcome tersebut memang kita cari, gitu ya. Kalau kita hanya mau salah satu outcome-nya, ya kita include yang outcome-nya sesuai dengan PICOS atau ide dari sistematik review kita. Itu. Nah, sama kalau untuk eh, tambahan satu dan lainnya. Contohnya gini misal. Kita harus perhatikan kalau database-nya sama. Itu. Dan pada akhirnya adalah jangan lupa kriteria inklusi eksklusinya. Misalnya tadi kan Sanjoy hanya 80 tahun ke atas. Gitu ya. Ya otomatis Sanjoy bakal lebih sempit populasinya. Kemudian outcome-nya apakah sama? Kalau misalnya si Munir melaporkan data mortalitas, tapi si Sanjoy hanya mungkin outcome lainnya, ya bisa aja kita include dua-duanya. Gitu. Intinya adalah kita pilih yang paling sesuai dengan ide systematic review kita. Pilih sesuai dengan PICOS ya, population, intervention, comparison, outcome dari systematic review kita. Nomor dua,
pilih yang jumlah sampelnya terbanyak. Karena kalau jumlah sampelnya terbanyak, biasanya dia timeline-nya paling lebar. Ini untuk observational study ya. Itu. Nah, kalau untuk RCT, intinya selama outcome-nya beda atau timeline follow-up-nya beda, bakal kita include. Gitu. Kecuali persis sama ya, gitu. Persis sama, outcome-nya sama, timeline follow-up-nya sama, yaitu duplicate gitu. Jangan kita include dua-duanya. Pilih salah satu aja. Oke, jadi jawabannya adalah kita bakal include semuanya. Tapi nanti saat proses ekstraksi data harus kita pilah-pilah nih. Dan ketika ada timeline overlap, kita pilih yang sampelnya paling banyak. Oke, itu untuk pertanyaan ketiga ya tentang result. Kita akan membahas yang agak lebih ringan-ringan nih ya. Yang keempat adalah sama ya, masih di result dan discussion. Pertanyaannya ini tentang kegalauan banyak ini sih ya. Klien-klien dari kami di Auctus itu yang private coaching, mereka itu khawatir ya kalau membuat sebuah ide, tapi idenya ini hanya systematic review tanpa met tanpa meta analisis gitu. Apakah itu bagus ya? Dan gimana cara kita itu membuat systematic review tanpa meta analisis? Itu nggak ada angka meta analisisnya. Nah, itu akan kita bahas ya. Nah, yang teman-teman perlu tahu adalah meta analisis itu tidak pasti lebih baik daripada systematic review. Semua itu tergantung dengan topik dan idenya. Ada beberapa topik itu yang justru kecenderungan banyak systematic review biasanya tanpa meta analisis. Contohnya bedah, ya kulit, rehab, onkologi, itu mereka banyak systematic review tanpa meta analisisnya. Dibandingkan topik mungkin seperti kardiologi, penyakit dalam, endokrinologi, itu banyak meta analisisnya. Kenapa? Karena banyak outcome-nya itu yang tidak eh, tidak komprehensif kalau kita hanya lihat angkanya gitu. Contohnya kulit. Gimana kita mau memformulasi research question yang pakai angka untuk kulit? Kecuali ada scoring tertentu ya untuk penyakit tersebut itu untuk monitor penyakitnya. Tapi kalau kulit ini kan biasanya berdasarkan visual gitu ya. Jadi banyak systematic review-nya itu pakai tanpa meta analisis. Bedah juga. Bedah ini kan intervensi banget, banyak variasi tindakan. Semuanya itu tidak bisa tercermin hanya dengan sebuah angka dan forest plot dari meta-analisis. Rehab juga, kita menilai fungsi dari pasien, banyak eh, scoring ataupun tes untuk menilai fungsi dari pasien, itu nggak bisa kita seragamkan semuanya. Onkologi juga, onkologi ini kan pakai kemo. Kemo biasanya dikombinasi dengan radiasi, obat-obatan adjuvan lainnya. Itu biasanya antar jurnal itu beda banget regimen terapinya, beda banget outcome yang dinilai, sehingga jarang bisa dibuat jadi meta-analisis. Kalau teman-teman cari 4 topik ini, terus di PubMed ya, terus filter systematic review, banyak yang bakal tanpa meta-analisis. Jadi nggak mesti harus pakai meta-analisis, teman-teman. Nah, gimana membuat systematic review tanpa meta-analisis? Sebenarnya, kalau mau lebih dalam, teman-teman coba cek di Google ya, namanya Prisma Checklist. Ya, Prisma Checklist. Di situ akan ada apa saja poin-poin yang harus teman-teman taruh di bagian result. Meskipun teman-teman nggak membuat meta-analisis. Tapi kuncinya adalah 4 ini. Tanpa meta-analisis tetap harus ada bagian deskriptif atau karakteristik studi, tabel ringkasan hasil, terus pembahasan atau riset secara tematik yang baik, dan ada great certainty of evidence. Nah, kita langsung aja coba lihat jurnal ini ya. Salah satu private coaching kami waktu itu membawakan topik tentang rehabilitasi. Nah, sehingga pas banget aku arahkan waktu itu ya, aku dan Nasim arahkan untuk coba baca contoh systematic review seperti ini tanpa meta analisis gitu. Ada meta analisis tapi nggak semua outcome-nya di meta analisiskan. Nah, ini ya di judulnya nggak ada meta analisis, tapi di abstraknya dia menyebutkan ada meta analisis. Nah, kita lihat topiknya tentang rehabilitasi ya. Rehabilitasi pasien pasca stroke menggunakan robotik exoskeleton. Nah, coba kita lihat di bagian resultnya. Gimana sih mereka eh, membahas result padahal nggak banyak pakai meta analisis.
Caranya adalah nomor satu, ya, ke bagian evidence synthesis atau result. Nomor satu, tetap harus deskriptif. Sebutkan berapa jurnal yang awalnya ditemukan, lalu berapa yang diseleksi sampai dapat akhirnya. Atau ini disebut sebagai prisma flow ya, prisma flow diagram. Nah, lalu deskriptif lagi. Dari jurnal yang di-include itu berapa yang dipublikasi mungkin 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir. Terus berapa yang dilakukan di Europe, Australia, Italia, dan sebagainya. Nah, ini kekurangannya adalah menurutku ya, harusnya itu dibentuk dalam tabel ya. Lebih baik dalam bentuk tabel. Ini nggak harus disebutkan secara teks seperti ini ya. Langsung ngomong aja, tabel satu itu sudah menyebutkan karakteristik studi pasien gitu ya, baik dari tempat atau lokasinya gitu, berapa yang di Europe. Nah, itu semua harus dalam bentuk tabel. Terus, apa saja macam-macam exoskeleton yang digunakan atau kontrolnya gitu. Di sini disebutkan 306 pakai RAGT, 270 pakai kontrol gitu. Terus berapa jumlah pasiennya, usia, range usianya, semuanya ini lebih baik pakai tabel ya. Kalau gini kan agak sulit bacanya. Ya. Nah, kita masuk ke pembahasan tematik tadi ya. Nomor satu deskriptif seperti tadi. Nomor kedua harusnya dalam bentuk tabel ya, tabel ringkasan gitu. Jadi ini semua tadi baiknya dalam bentuk ringkasan aja. Lokasi, kemudian demografi kayak usia, perstudinya dan sebagainya itu pakai tabel. Yang ketiga adalah pembahasan secara tematik gitu. Nah, eh, exoskeleton atau robotik untuk rehabilitasi itu kan ada macam-macam. Nah, di sini dia itu membagi babnya berdasarkan macam-macamnya itu. Ada exoskeleton yang lokomat, ada yang unilateral hybrid assisted limb, ada yang exo, ada yang walkbot. Nah, itu semua masing-masing dibandingkan dengan kontrol atau conventional rehabilitation. Gitu. Nah, ini adalah pembahasan yang tematik gitu. Nah, dia menyebutkan untuk lokomat ada 9 RCT. Kemudian outcome-nya gimana? Dia bahas satu gitu. Satu studi itu menyebutkan bahwa misalnya lower increase di RAGT dibandingkan kontrol gitu ya. Tapi untuk studi lainnya berkata sebaliknya gitu misalnya. Ada kok di mana ya? Nah, nah ini contohnya Watanabe menyebutkan bahwa ada significantly higher improvement. Kemudian ini juga significant improvement studi lainnya. Nah, tapi on the other hand, studi dari Wall et al. Did not report significant between group differences. Gitu. Jadi kita menyebutkan satu-satu gitu ya. Atau nggak harus satu-satu. Kayak misalnya 3 studi itu menyebutkan gini. Satu studi itu not significant. Atau bahkan sebaliknya bahwa lebih baik di kelompok kontrol. Gitu. Nah, terakhir kita seharusnya yang kurang dari semantic review ini ya, kita membuat namanya Great Certainty of Evidence. Nah, itu sudah kita bahas di webinar lainnya. Itu perlu teman-teman pelajari sendiri ya, atau lihat di course kami. Intinya adalah teman-teman tidak harus ya semua topik itu dibuat meta-analisis. Meta-analisis yang dipaksakan itu nanti akan jadi kritik ya dari reviewer. Kalau memang topiknya itu lebih baik dibuat deskriptif saja, naratif, ya teman-teman pakai framework ini gitu ya. Awalnya pakai deskriptif dulu, buat tabel ringkasan hasil yang bagus, lalu bahas secara tematik. Dan di akhir tetap harus buat tabel Great Certainty of Evidence. Ya. Nah, kemudian untuk perbedaan hasil gimana? Misalnya ada studi yang ngomong positif, ada yang ngomong negatif. Buat di tabel resultnya itu harus ada kolom-kolom khusus ya yang menyebutkan faktor-faktor confoundingsnya. Misalnya, tadi kan pasien eh, rehabilitasi stroke ya. Ya kita buat di kolom resultnya itu per studinya kita sebutkan berapa sih studi A itu komponen komposisi pasien yang laki-laki yang male itu berapa persen, rata-rata usianya berapa persen, kemudian berapa proporsi pasien itu yang ada comorbid heart failure-nya, hipertensi, DM itu berapa. Semuanya disebutkan yang kira-kira akan mempengaruhi outcome-nya yaitu hasil rehabilitasinya. Lalu kita paparkan result apa adanya ya, ya kita paparkan aja gitu, nggak usah ditutup-tutupin.
Tapi yang paling penting adalah di discussion itu dibahas secara mendalam. Kira-kira kenapa sih kok studi A itu bisa hasilnya positif, tapi yang B kok negatif? Kira-kira mungkinkah karena yang B ini di kelompok kontrolnya itu usianya lebih muda, misalnya, atau komorbidnya lebih dikit, sedangkan di kelompok A ini dia lebih seimbang. Itu harus dibahas secara mendalam di discussion. Itu aja. Nggak perlu menutup-nutupi hasil atau khawatir hasil yang berbeda-beda ini akan mempengaruhi si SREF teman-teman. Ya. Nah, itu tentang result discussion sudah kita bahas, method sudah, ide sudah, dan juga authorship sudah. Terakhir, kalau sudah ada manuskrip yang siap disubmit, kira-kira mau submit ke jurnal mana nih? Nah, ada yang nanya, kalau ada pilihan open access jurnal sama subscription, itu pilih yang mana? Dan mana yang kira-kira nggak bayar? Ya. Nah, teman-teman, jurnal itu ada tiga macam. Open access, ini adalah tipe jurnal yang biasanya teman-teman baca. Jurnal yang bisa dibaca tanpa bayar, itu open access. Subscription adalah jurnal yang harus pembacanya itu beli atau subscribe bulanan tahunan. Hybrid adalah jurnal-jurnal yang menyediakan opsi open access maupun subscription. Nah, sebaliknya, kalau jurnal itu open access, karena pembacanya nggak bayar, maka author atau yang mau submit itu harus bayar APC, dia Article Publication Charge. Kita bayar untuk dipublikasi, gitu ya. Dan itu nggak murah, itu pasti jutaan ya. Sedangkan kalau yang subscription karena pembacanya bayar, biasanya autornya nggak bayar. Sedangkan kalau hybrid, kita saat submit itu bisa milih apakah kita mau open access atau subscription. Nah, kenapa kalau mungkin teman-teman tanya, kenapa kok nggak yang subscription aja gitu kan nggak bayar? Jurnal yang open access itu akan lebih memungkinkan untuk dibaca dan disitasi. Itu masalahnya. Jadi kadang ketika publikasi mungkin ada tuntutan harus di jurnal open access gitu ya, agar lebih dibaca dan disitasi. Nah, kalau teman-teman mau nyari jurnal yang open access itu apa saja, itu bisa cari di web namanya DOAJ ya, Directory of Open Access Journal. Teman-teman cari aja jurnalnya untuk publikasi di sini. Tuh. Kalau nyari jurnal secara umum untuk publikasi di mana? Di Skimago ya, Skimago CF. Ini jurnal secara umum, nanti bisa difilter lebih lanjut. Gitu ya. Nah, jadi eh, agar teman-teman bisa mempublikasi sistematic review, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini kurang familiar ya kalau teman-teman belum sama sekali mulai menulis sistematic review. Pertanyaan ini adalah 5 pertanyaan ini kendala-kendala yang sudah terjadi ya kalau teman-teman sudah mulai menulis akan menemui 5 masalah ini. Tapi kalau teman-teman masih nol, ya belajar dari awal aja gitu ya, mulai dari apa itu systematic review, membuat idenya gimana, gimana protokol mencari artikel screeningnya dan deduplikasi, lalu gimana cara ekstraksi data baik yang systematic review biasa ataupun meta analisis, kemudian bagaimana membuat manuskrip yang baik ya, mulai dari introduction sampai conclusion, dan gimana cara submit ke jurnal yang tepat gitu. Nah, kalau teman-teman mau belajar dari nol hingga bisa publish, dari Autos kami menyediakan course-nya, mumpung ada diskon ya, pakai kode diskon Sref bisa teman-teman eh, akses sekarang juga. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Mari kita bahas ya pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman semuanya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, terima kasih Dokter Yusuf atas pembahasannya luar biasa sekali ya. Tadi sudah membahas 5 frequently asked question yang aku yakin jarang banget dibahas di topik-topik webinar yang lain. Biasanya kan kalau webinar tuh membahas tentang tips penulisan dan topik-topik tertentu. Kalau dari ini tuh membahas dari hal yang mungkin teman-teman menganggap itu sepele, tapi sebenarnya masih belum terlalu clear ya, betul Dok, tentang jawabannya. Apakah boleh menulis sendiri? Apakah kalau menulis itu harus bersama profesor atau boleh nggak sama teman-teman aja? Itu semua sudah terjawab. Nah, kalau dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, menyambung pertanyaan yang tadi, atau ada pertanyaan di luar 5 pertanyaan tadi, kita persilakan. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, mumpung masih ada Dokter Yusuf yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekalian.
Oke, sepertinya belum ada yang ingin bertanya ya, Dokter Yusuf. Mungkin dari Dokter Yusuf, apakah ada yang ingin ditambahkan terkait systematic review ini sendiri? Oke. Oh ya, sebelumnya ada yang bertanya ternyata ya. Ada Oh yang iya, bertanya. mungkin lewat Dokter Yusuf ya. Silakan, Iya, Dok. ada yang bertanya barusan. eh Pertanyaannya, terima kasih Dr. Yusuf, saya izin bertanya. Apakah kunci sintesis poin keempat yaitu grade, apakah sama dengan Newcastle Ottawa Scale dalam menentukan grade bias, dok? Terima kasih, dok. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Ini pasti sudah belajar systematic review nih. Nah, aku coba jelaskan sekilas ya tentang grade, tapi ini topik yang bisa teman-teman ulik di webinarku yang sebelumnya ya, atau di course kami. Nah, grade certainty of evidence itu berbeda ya dengan risk of bias. Great certainty of evidence ini itu lebih luas daripada risk of bias. Salah satu komponen dari risk of certainty of evidence ini itu ya risk of bias itu sendiri. Coba teman-teman lihat sini ya. Jadi ketika kita menulis hasil suatu systematic review itu nggak afdol istilahnya ya. Eh kurang kurang kalau nggak ada great certainty of evidence-nya. Karena kalau kita cuma ngomong, oh A itu lebih baik daripada B, tapi kita nggak menilai nih seberapa kita yakin A itu lebih baik daripada B, itu ya pembaca nanti kan juga ragu-ragu kan. Nah, caranya untuk membuat great certainty of evidence itu kita ada namanya initial level of certainty. Misalnya kalau result yang kita buat itu berasal dari kumpulan RCT gitu ya. Kita mereview 5 randomized control trial dan hasilnya kita paparkan bahwa A lebih baik daripada B. Berarti itu adalah high certainty. Kita yakin karena asalnya dari studi yang berkualitas, yaitu randomized trial. Randomized trial itu lebih bagus ya daripada observational study. Kalau observational study itu low certainty. Kenapa? Karena biasanya kausalitas dari observational study itu nggak nggak bisa dipastikan. Nggak bisa kita menyebutkan A menyebutkan A menyebabkan B itu nggak bisa observational study karena nggak ada intervensi di situ. Nah, tapi high ataupun low ini nanti bisa naik ataupun turun dengan beberapa faktor. Satu, risk of bias. Nah, risk of bias ini banyak cara ngukurnya. Kalau randomized trial, salah satu toolsnya itu pakai Cochrane ROB2. Ya, kalau teman-teman sudah belajar di course kami. Kalau observational study, itu kami ngajarinnya pakai Newcastle Ottawa Scale atau pakai Robbins E. Nah, itu hanya salah satu komponen dari penilaian grade. Jadi beda ya, grade dengan Newcastle Ottawa Scale. Itu hanya Newcastle Ottawa Scale itu hanya salah satu dari 5 komponen yang mau dinilai saat certainty of evidence. Jadi grade ini lebih lengkap. 4 lainnya yaitu inkonsistensi. Ini pakai statistik ya bisa saat meta analisis ataupun kita nilai dari metodologi. Indirectness, imprecision, dan publication bias ini kita bahas di lain waktu lah tentunya. Itu bisa mempengaruhi certainty. Nah, nantinya kita itu menyebutkan ada yang certainty-nya high, moderate, low, atau very low. Contohnya kayak ini. Ini ya, misalnya tentang ada systematic review nih, terus dia itu menilai tentang outcome mortality antara A versus B gitu ya. Ini kurang jelas ya sebenarnya. Nah, berapa jumlah studinya? 12. Terus tadi desainnya observasional. Nah, berarti kan low ya. Certainty-nya low. Terus risk of bias-nya not serious. Inkonsistensinya serius gitu. Jadi yang awalnya observational study itu low certainty-nya gara-gara ada inkonsistensi yang serius. Lihat, ini terakhirnya dia certainty-nya apa? Very low gitu ya. Jadi per outcome-nya itu dibuat great certainty of evidence. Tuh, nah itu kalau teman-teman masih bingung ini apa dan kenapa ini penting, kita sudah bahas lebih lanjut ya di course maupun webinar sebelumnya. Nah, ini ada pertanyaan penting banget nih. Mohon maaf dokter, izin bertanya, apakah kelas ini sudah ada akses recordnya? Nah, jawabannya teman-teman, semua webinar kita dari Optus ini kita upload di channel kami di YouTube ya, YouTube dari Optus. Gitu ya. Jadi bisa cek di YouTube, cari Optus, nanti akan muncul channel kami. Semua webinar kami dari awal ada webinar ini sampai sekarang akan kami upload semua di sana. Gitu ya. Jadi jangan khawatir, akan kami share semuanya. Betul sekali. Jadi teman-teman di sini juga bisa ya setelah ini cek lagi YouTube. Di YouTube di Autus tuh punya YouTube channel ya Dokter Yusuf.
bisa betul. cari tadi Autus Research atau Autus ID, semuanya sudah diupload lengkap dari awal sampai akhir. Nanti mungkin siapa tahu teman-teman semua di sini yang udah menonton channel YouTube kita, ya seperti ini ya dok ya, sudah ada tampilannya nih beberapa topik-topik yang mungkin teman-teman sempat terlewat, ingin menonton lagi, boleh banget buka channel YouTube-nya Autus, bisa ditonton. Nanti kalau mungkin yang masih ragu-ragu dok, masih belum mau purchase atau beli course-nya, masih mau coba dulu. Nah, itu silahkan, nggak apa-apa. Kita sediakan semuanya free. Kalian bisa akses bebas, nonton aja dulu, suka apa enggak, baru lanjut ke check out-nya ya dok ya. Ya, Oke, betul. Istilahnya ini icip-icipnya aja dari iya, webinar. betul. Oke deh, apakah masih ada yang ingin bertanya? Di Dokter Yusuf mungkin dok? Sudah tidak ada sih dari saya. Oke, di saya juga sudah tidak ada. Oke, udah nggak ada yang mau tanya lagi nih teman-teman. Udah pada jelas semua ya rasanya ya. Oke, nanti kalau ada yang mau tanyakan boleh banget, bisa langsung tanya di grup ya, Dok ya, atau bisa PC, boleh banget, kita terbuka banget kok. Teman-teman nggak harus yang beli baru boleh tanya gitu ya, Dok ya. Kalau mau tanya-tanya juga boleh, cuman kalau mau versi lebih lengkapnya lebih bagus lagi kalau teman-teman check out di link id.autos. Oke deh. Mungkin bisa kita akhiri untuk sesi webinar malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang join dari awal sampai akhir. Nggak ada yang left sama sekali nih dok. Semuanya stay sampai akhir karena memang ilmunya bermanfaat sekali. Terima kasih teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan malam ini bisa berguna untuk teman-teman ke depannya. Sekali lagi kita ucapkan jangan bosan-bosan ya, join lagi karena kami akan selalu rutin webinarnya ini akan dikabari lebih lanjut di grup. Jadi dipantau terus grupnya untuk update lebih lanjut. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.